Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,14% ke angka 6.745. Selain video ini kami juga mengupload review lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa salah satu saham Bapak Lo Keng Hong yang tahun ini tidak membagikan dividen tapi harganya sampai saat ini masih terus bergerak naik. Dan di video ini saya cuma menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen dengan yield 7% lebih dan hari ini juga harganya bergerak naik. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Ras. Saham Ras hari ini naik 4% ke harga 650. Bisa kita lihat di grafik. Sebelumnya Ras masih bergerak sideways dan beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50-150 selalu gagal break. Tapi hari ini Ras berhasil naik lumayan tinggi dan setelah itu menyentuh resisten berikutnya di sekitar 650. Dan ternyata hari ini kalau pemberitaan bahwa Ras akan bagikan dividen. Jika kita lihat setara dengan 50 per lembar saham. Dan jika kita lihat dividen yield yaitu sekitar 7% lebih. Jika dilihat dari harga sebelumnya di sekitar 630. Jadi apabila teman-teman ingin dapatkan dividen di Ras, teman-teman harus hold saham ini sampai penutupan tanggal 5 Juni. Tapi jika kita perhatikan data broker summary, kenaikan 4% ini malah ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga sama jika kita lihat hari ini malah distribusi. Jadi secara teknikal memang saat ini Ras masih oke karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50-150, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Dan kenaikan tinggi ini malah ada distribusi. Dan jika kita lihat ada shadow ke atas juga yang lumayan panjang, tapi satu dibuat turun mendekati harga 650. Jadi untuk teman-teman yang baru pingin beli saham Ras besok karena melihat ada pemberitaan ini, menurut saya sebaiknya tunggu Ras terkena pullback dulu atau lihat Ras apakah bisa bertahan di atas support EMA 150 di sekitar 630. Apabila Ras masih kuat berada di atas 630, menurut saya baru lebih aman untuk ikutan entry. Jadi sebaiknya jangan FOMO untuk mengejar di harga atas di atas 650 walaupun memang masih ada potensi Ras untuk break resisten ini dan lanjut naik ke 680. Tapi karena kenaikan tinggi hari ini disertai distribusi, bisa saja kenaikan ini hanya sementara, setelah itu Ras malah terkena profit taking atau terkena pullback untuk turun kembali mengetes garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 600 sampai 620, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu ini Ras gagal break 650 atau hold saja selama Ras masih kuat berada di atas garis EMA 150 di sekitar 630 ini. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham MAPI. Jika kita lihat MAPI secara tren masih bergerak uptrend dan hari ini memang terlihat turun 0,56% ke harga 1760, tapi bisa kita lihat MAPI saat ini memang sudah dekat dengan resisten di 1800 dan untuk support terdekat saat ini di sekitar 1680. Jadi secara tren walaupun MAPI hari ini bergerak turun, menurut saya MAPI masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 atau malah di sekitar garis EMA 150 ini. Dan bisa kita lihat di data broker summary, penurunan hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing memang terlihat masih terus distribusi sama MAPI. Jadi untuk MAPI, memang saat ini apabila baru mau entry, menurut saya harga sudah lumayan tinggi. Paling aman menurut saya apabila mau dapat saham MAPI lagi, tunggu terkena pullback di sekitar harga 1600 sampai 1650 untuk entry-nya. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat MAPI sempat terkena pullback ke sekitar harga 1650 baru rebound kembali. Jadi paling aman apabila mau coba entry, tunggu pullback dulu, apabila masih bisa bertahan di atas 1600 baru coba ikutan entry. Karena memang MAPI saat ini sudah naik lumayan tinggi. Jadi hati-hati ada potensi untuk terkena koreksi sementara. Selanjutnya saya coba analisa saham LPPF yang bisa kita lihat secara tren saat ini masih downtrend. Dan saat ini mulai turun di bawah support di harga 4000. Jika kita perhatikan sebelumnya LPPF sempat bertahan di atas support 4000, satu berhasil rebound mengetes 4200 ternyata gagal break dan saat ini terlihat malah mencoba untuk turun di bawah support 4000.
Jadi harus hati-hati karena candle hari ini lumayan solid, candle merahnya, penurunannya lumayan tajam 4% lebih. Apabila terkonfirmasi break, LPPS berpotensi lanjut downtrend menuju support berikutnya di sekitar 3.700. Dan bisa kita lihat di sini, penurunan 4% lebih hari ini juga masih ada distribusi. Asing juga terlihat 1 minggu terakhir ini terus keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi untuk LPFF saya harus hati-hati, masih ada potensi besar untuk lanjut turun ke 3.700 dalam 1 minggu ke depan. Jadi apabila mau entry sebaiknya berusaha wait and see dulu atau cari saham lain cara trend lebih oke daripada LPFF saat ini. Karena memang cara trend saat ini masih belum oke dan masih terus ada distribusi. Selanjutnya saya akan analisa saham Kalbe yang jika kita lihat saat ini juga masih turun 3% lebih ke harga 2040. Jadi untuk Kalbe sudah harus hati-hati karena apabila minggu ini terkonfirmasi Kalbe turun menembus support EMA 150 di sekitar 2050, Kalbe berpotensi untuk mulai bergerak downtrend lagi. Jadi jika kita perhatikan, sebelumnya Kalbe masih sideways, sempat beberapa kali naik mengetes harga 2350 ternyata gagal break, tapi selalu masih kuat berada di atas support EMA 150. Jadi setiap kali mengetes garis EMA 150, Kalbe masih bisa bertahan dan rebound. Tapi pada saat ini setelah berhasil rebound dari garis EMA 50 150, Kalbe kesulitan untuk naik kembali di atas resisten 2200. Dan saat ini atau 1 minggu terakhir ini malah lanjut turun mengetes garis EMA 150. Dari data broker summary bisa kita lihat penurunan Kalbe hari ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing yang sebelumnya masuk akumulasi hari ini juga terlihat mulai keluar dari saham Kalbe. Ini membuat Kalbe harus hati-hati apabila minggu ini terkonfirmasi menembus support EMA 150, secara tren Kalbe akan mulai bergerak downtrend. Dan garis EMA 150 akan berubah menjadi resisten dan Kalbe berpotensi untuk lanjut turun menuju support psikologisnya di harga 2000. Support psikologis ini memang lumayan kuat, tapi tetap saja apabila bertahan dan berhasil rebound tapi terlihat masih gagal naik kembali di atas garis EMA 150, Kalbe secara tren tetap akan mulai bergerak downtrend. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, di harga 2000, bisa hold terus sama harga 2000 tidak terlewati, tapi pertimbangkan untuk take profit atau cut loss apabila ternyata Kalbe 1 minggu ke depan gagal bertahan di atas harga 2000, karena secara tren akan mulai downtrend dan saya lihat ada potensi malah lanjut turun menuju support kuat berikutnya di sekitar 1850 untuk tren jangka menengahnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.